Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Nisa, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam semester 7 STAJ Al-Hidayah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Psikologi Agama yang berjudul Agama dan Kesehatan Mental. Selanjutnya ada pendahuluan tentang agama dan kesehatan mental. Agama dapat memberi dampak yang cukup berani dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dan dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan baik kesehatan spiritual, emosi maupun kecerdasan intelektual. Selanjutnya, hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang, sehingga muncullah perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka, dalam kondisi tersebut, manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajaran sendiri secara rutin. Bentuk dalam pelaksanaan ibadah agama kami tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluruhan budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdi Tuhan yang setia. Agama dan kesehatan mental. Apa sih agama dan kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikologi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungan. Jadi, jiwa yang dikatakan sehat mentalnya itu apabila ada masalah yang masuk dalam diri kita masing-masing, kita mampu menyelesaikan sendiri tanpa ada gangguan yang bisa menjadikan tubuh kita itu menjadi tidak fit, menjadi otaknya tidak seimbang, tidak bisa berpikir positif, dan mudah terjadi kecelakaan. Sedangkan agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Dia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya, sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Di balik sikap tidak sehatnya mental seseorang, ada agama yang mengarahkan. Misalnya kita sedang mengalami masalah, sebaiknya kita minta solusi kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang lebih berpengalaman.
Selanjutnya ada psikoanalisis dan agama. Agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Dalam beberapa bukunya, Sigmund Freud, yang dikenal sebagai pengembang psikoanalis, mencoba mengungkapkan hal itu. Agama, menurut Freud, tampak pada perilaku manusia sebagai simbolisasi dari kebencian terhadap ayah yang direfleksi dalam bentuk rasa takut pada Tuhan. Secara psikologis, agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena rasa ketidakberdayaan menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Untuk keperluan itu, manusia menciptakan Tuhan dalam pemikirannya. Agama itu adalah suatu hal yang sudah melekat pada diri manusia. Tanpa adanya agama, hidup manusia tidak akan berarah. Agama yang benar adalah agama Islam sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Inna dina indal Islam, sesungguhnya agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Tetapi semua manusia berhak memilih agamanya masing-masing. Behaviorisme dan agama. Apa sih behaviorisme dan agama? Apa definisi dan penjelasan tiap kata? Apa penjelasan dari behaviorisme dan apa penjelasan dari agama? Skinner adalah salah seorang tokoh behaviorisme, melihat agama sebagai isme sosial yang lahir dari dua faktor penguat. Menurutnya, kegiatan keagamaan menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Lembaga-lembaga sosial, termasuk lembaga keagamaan, bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku atau kebiasaan masyarakat. Manusia menanggapi tuntutan yang terkandung dalam lembaga itu dan ikut melestarikan lewat cara mengikuti aturan-aturan yang telah baku. Jadi, Skinner berpendapat bahwa agama itu adalah jiwa sosial yang sudah lahir pada diri manusia. Menurutnya, ada dua faktor. Yang pertama ada faktor perilaku dan yang kedua ada faktor sosial. Perilaku keagamaan menurut pandangan behaviorisme erat kaitannya dengan prinsip reinforcement atau reward and punishment. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah atau pahala. Manusia hanyalah sebuah robot yang bergerak secara mekanisme menurut pemberian hukum dan hadiah. Di dunia harus memiliki agama biar kita tahu hidup kita tuh menganut siapa sih tuh. Nah, menurut pandangan agama, di agama itu ada yang namanya hukuman dan hadiah. Apabila kita melakukan kesalahan, kita akan mendapatkan hukuman besok di akhirat. Begitu juga kalau kita melaksanakan hal yang baik, kita akan mendapatkan pahala di surga. Selanjutnya ada humanisme dan agama. Tadi ada behaviorisme dan agama. Tapi sekarang humanisme dan agama. Kira-kira apa sih humanisme dan agama itu? Apa kaitannya? Dalam psikologi humanistika dikenal logoterapi atau logos berarti makna dan juga rohani. Logoterapi dilandasi falsafah hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Kemudian logoterapi menitik beratkan pada pemahaman bahwa dambaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna. Di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dalam menemukan makna hidup. Kebebasan seperti itu dilakukannya antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya, hal-hal yang dialami dan dihayati, termasuk agama dan cinta kasih atau dalam sikap
atas keadaan dan penderitaan yang tak mungkin diletakkan atau yang tak mungkin dielakkan. Adapun makna hidup adalah hal-hal yang memberikan nilai khusus bagi seseorang yang bila dipenuhi akan menjadikan hidupnya berharga dan akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dalam logoterapi dikenal dua peringkat makna hidup, yaitu makna hidup pribadi dan makna hidup paripurna. Maksudnya dalam psikologi humanistik adalah manusia memiliki keinginan hasrat untuk hidup. Yang dimaksud hasrat untuk hidup adalah hasrat hidup yang bebas, yang nyaman, tidak tertekan, dan lain-lain. Sedangkan logoterapi juga dikenal dengan peringkat makna hidup, yaitu makna pribadi dan makna hidup paripurna. Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna dengan agama sebagai perwujudan tuntunannya. Disinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental berdasarkan pendekatan logoterapi. Karena bagaimanapun, suatu ketika dalam kondisi yang berada dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah. Dalam kondisi yang serupa ini, ajaran agama paling tidak akan membagikan makna dalam hidupnya. Makna hidup pribadi, menurut logoterapi, hanya dapat dan harus ditemukan sendiri. Apabila kita memiliki masalah, kita seharusnya meminta solusi kepada Allah dan berdoa kepada beliau apa yang kita inginkan. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental. Ternyata orang yang memiliki kesehatan mental itu ada ciri-cirinya loh. Ada 6. Yang pertama, memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang sehat mentalnya itu mempunyai sikap batin yang positif, tidak selalu berpikiran negatif, tidak selalu bersikap negatif, tetapi selalu berbuat positif. Aktualisasi dirinya itu mempunyai kualitas yang baik. Yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Mampu integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Mampu berotonom terhadap diri sendiri, mampu mandiri terhadap diri kita sendiri. Apabila kita mempunyai masalah atau memiliki suatu kegiatan, kita pasti membutuhkan orang lain, tapi tidak harus bergantung kepada orang lain. Dan kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Yang terakhir, mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Jadi kita yang menyesuaikan ke lingkungan, bukan lingkungan yang menyesuaikan diri kita sendiri. Temuan kedokteran tentang hubungan jiwa dan badan. Kesehatan mental atau mental ini adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Yang kedua adalah permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Adanya hubungan jiwa atau psikis dan badan atau soma, orang yang merasa takut langsung kehilangan nafsu makan atau buang-buang air, atau dalam keadaan kesal dan jengkel perut seseorang terasa menjadi kembung. Itulah tanda-tanda tentang kesehatan mental yang tidak sehat menurut kedokteran yang ada di dalam badan kita. Selanjutnya di bidang kedokteran dikenal beberapa macam pengobatan, antara lain dengan menggunakan bahan-bahan kimia tablet, cairan suntik atau obat minum, elektroterapia, sorot sinar, getaran, arus listrik,
kiropraktik, pijat, dan lainnya. Selain itu juga dikenal pengobatan tradisional seperti tusuk jarum, akupuntur, mandi uap, hingga ke cara pengobatan perdukunan. Orang mulai mengenal pengobatan dan hipoteria, yaitu pengobatan dengan cara hipnotis, dan kemudian dikenal pula adanya istilah psikoterapi atau autoterapia atau penyembuhan diri sendiri yang dilakukan tanpa menggunakan bantuan obat-obatan biasa sesuai dengan istilahnya. Maka psikoterapi dan autoterapia digunakan untuk menyembuhkan pasien yang menderita penyakit gangguan rohani atau jiwa. Usaha yang dilakukan untuk mengobati pasien yang menderita penyakit seperti itu dalam kasus-kasus tertentu biasanya dihubungkan dengan aspek keyakinan masing-masing atau sesuai agama masing-masing. Pada dasarnya, hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Hal ini sesuai dengan konsep sosiologi modern, yaitu manusia sebagai makhluk zoon-politikon. Seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Proses adaptif ini berbeda dengan penyesuaian sosial karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas kemampuan pribadi sekaligus melihat konteks sosialnya. Selanjutnya ada terapi agama. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan terdapat pada surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya ada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadikan terang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Psikoterapi keagamaan yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntunan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa misalnya, intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan, baik dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan sholat. Dan Allah mensifati dirinya bahwa dialah Tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Kesimpulannya adalah semakin dekat seseorang kepada Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susahlah baginya untuk mencari ketentraman batin. Ini menunjukkan bahwa agama terkait dengan ini, pendekatan diri kepada Tuhan merupakan terapi yang tepat dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.